Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Aisyah SEMM pada hari ini telah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi melalui daring by Zoom dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada presentasi melalui daring by Zoom ini. Tak kenal maka tak sayang, so perkenalkan nama saya Alvina Damayanti yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 2 ini. Di mana kelompok kami akan membahas topik tentang analisis pengaruh total hutang dan modal kerja terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Tentunya saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh beberapa partner saya diantaranya Dinda Destiani, Denny Ekarianto, Rita Lestari, dan juga Cindy Artianti. Next. Nah, di mana kami akan menjelaskan beberapa poin penting diantaranya abstrak, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan juga pembahasan, kesimpulan beserta saran, dan juga ditutup dengan referensi atau daftar pustaka. Next, abstrak. Pemilihan sampel yang kami analisis ini menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah sampelnya yang diperoleh sebanyak 6 perusahaan. Dan untuk data dari analisis yang kami analis adalah melalui www.idx.co.id. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS 23. Next, pendahuluan. Karena persaingan bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan harus selalu menjadi lebih inovatif dalam mengelola aktivitas mereka. Semua perusahaan memiliki tujuan utama untuk menghasilkan laba. Laba bersih adalah nilai akhir yang diperoleh dari keuntungan operasional setelah dilakukan pendapatan lain, lalu dikurangi dari biaya lainnya. Pengukuran laba biasanya dilakukan untuk membantu manajemen, investor, kreditor, dan pemegang saham membuat keputusan secara berkala dan konsisten. Terdapat 6 perusahaan yang menjadi fokus penelitian kami, diantaranya PT Citos Internasional, PT Bintang Indonesia, PT Unilever Tbk, PT Akasha Wira Internasional, PT Budi Start and Sweetener, dan PT Harta Dinata Abadi. Next. Nah, berikut merupakan hasil laporan data total hutang dan laba bersih periode tahun 2019 sampai 2023 dan untuk di sebelah kanan saya merupakan hasil data modal kerja dan laba bersih periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Next. Kajian pustaka, laba bersih menjadi bagian penting dalam laporan laba rugi perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba bersih yang tinggi menunjukkan bahwa hasil dari kegiatan inti perusahaan tersebut juga tinggi. Menurut Hantono 2018, mendefinisikan hutang yaitu semua kewajiban perusahaan yang harus dilunasi yang timbul sebagai akibat pembelian barang secara kredit maupun penerimaan pinjaman. Modal kerja merupakan seluruh komponen aktivitas lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban. Baik, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Denny Ekarianto. Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sedangkan objek dari penelitian ini adalah total hutang dan modal kerja terhadap laba bersih perusahaan manufaktur, sektor industri, barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Next. Next slide-nya ini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, nilai minimum pada variabel total hutang bersih senilai 1 triliun
yang diperoleh PT Hatta Dinata Abadi Tbk pada tahun 2019, sedangkan nilai maksimum total hutang sebesar 15 triliun diperoleh pada PT Unilever Indonesia pada tahun 2020, dan nilai rata-rata perusahaan industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023 sebesar 33 triliun. Dan kedua, nilai minimum pada variabel modal kerja bernilai minus 5 triliun yang diperoleh pada PT Unilever Indonesia tahun 2023, sedangkan nilai maksimum modal kerja sebesar 2 triliun diperoleh pada PT Hatta Dinata Abadi Tbk 2022, dan nilai rata-rata modal kerja perusahaan industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023 sebesar minus 2 triliun. Nilai minimum pada variabel laba bersih bernilai minus 98 miliar yang diperoleh pada PT Ceus Internasional pada tahun 2021, sedangkan nilai maksimum laba bersih sebesar 7 miliar diperoleh pada PT Unilever Indonesia pada tahun 2019, dan nilai rata-rata laba bersih perusahaan industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023 sebesar 12 triliun. Next slide. Hasil pembahasan yang kedua yaitu uji normalitas. Pada tabel di atas dapat dilihat jika nilai signifikan sebesar 0,200, yang mana nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan data pada penelitian ini telah berdistribusi normal. Next slide. Hasil pembahasan yang ketiga yaitu uji multikolonialitas. Dari hasil uji ini menunjukkan pada data penelitian ini tidak terjadi multikolonialitas karena nilai toleransi semua variabel lebih dari 0,10, dan nilai FIV semua variabel kurang dari 10, yang berarti bahwa tidak terdapat kolerasi di antara variabel independen yang digunakan. Next slide. Selanjutnya, untuk uji heteroskedastisitas yaitu menggunakan metode Glaser. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari uji Glaser. Dari hasil uji Glaser tersebut menunjukkan data pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikan dua variabel independen yaitu total hutang dan modal kerja lebih besar dari batas nilai signifikan yaitu 0,05. Next slide. Selanjutnya, yang keempat itu ada uji autokorelasi. Nah, pada penelitian time series yang wajib ini dilakukan uji autokorelasi. Berikut ini hasil uji autokorelasi menggunakan metode uji rantes. Berdasarkan hasil uji rantes ini, nilai signifikan menunjukkan sebesar 0,577, yang dimana lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan data penelitian tersebut tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya ada uji T. Di sini total hutang memiliki nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau 11,285 lebih besar dari 2,05183 dan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka berarti total hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Pada sektor industri barang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Nah, yang kedua, untuk variabel modal kerja memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel atau minus 1,772 lebih kecil dari 2,05183 dan nilai signifikan itu 0,008 lebih besar dari 0,05.
Maka berarti modal kerja tidak berpengaruh terhadap laba bersih pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Selanjutnya, terdapat hasil dari uji F yang dimana diambil dari tabel ANOPA. Untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, maka akan dibandingkan F hitung dengan F tabel. Dengan melihat pada tabel F, untuk DF itu yang pertama dan DF yang kedua 27, maka F tabel sebesar 3,35. Dengan demikian, F hitung sebesar 374,178 lebih besar dari F tabel yang dimana 3,35 dan nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka HA diterima yang artinya secara simultan total hutang dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada sektor industri dan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023. Yang selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat besarnya pengaruh total dan modal kerja pada variabel laba bersih pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2023 sebesar 96,3%, yang dapat dilihat dari kolom R-square. Sisanya, sebesar 3,7% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk uji yang kelima, yaitu uji regresi linear berganda. Yang pertama, didapat hasil bahwa konstanta sebesar minus 0,775 menyatakan bahwa jika total hutang dan modal kerja kontan atau bernilai 0, maka laba bersih sebesar minus 0,775 satuan. Yang kedua, didapat hasil bahwa koefisien regresi total hutang sebesar 0,377 menyatakan bahwa setiap kenaikan total hutang satu satuan akan menyebabkan peningkatan laba sebesar 0,377 satuan. Hasil yang ketiga, didapat hasil bahwa koefisien regresi modal kerja sebesar minus 0,138 yang menyatakan bahwa jika modal kerja bernilai 0, maka laba bersih sebesar minus 0,138 satuan. Selanjutnya ada pengaruh total terhadap laba bersih. Yang pertama, dari hasil penelitian, mengetahui satu persatu hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, terlebih dahulu mengetahui perusahaan yang memiliki nilai untuk variabel total hutang dan laba bersih perusahaan. Dari hasil penelitian ke-6 perusahaan terus mengalami fluktuasi, yaitu ada 3 perusahaan yang total hutangnya mengalami peningkatan. Begitu juga dengan laba bersihnya, yaitu pertama pada perusahaan multibintang Indonesia Tbk, di mana total hutang pada tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan diikuti dengan laba bersihnya di tahun 2021 sampai 2023 juga mengalami peningkatan. Yang selanjutnya, pengujian pada hipotesis ketiga menunjukkan bahwa total hutang dan modal kerja secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih. Karena hal ini berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa nilai F hitung adalah sebesar 374,178 lebih dari F tabel yaitu yang sebesar 3,35 dan nilai signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Baik, kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, secara parsial, variabel total hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, secara parsial, variabel modal kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur, sektor industri, barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Yang ketiga, secara simultan, variabel total hutang dan modal kerja berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor industri, barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Yang keempat, nilai Aegis R Square sebesar 0,655 yang artinya total hutang dan modal kerja mampu menjelaskan laba bersih sebesar 65,5%. Sisanya 34,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Di sini ada saran yaitu bagi investor dan calon investor, variabel total hutang dan modal kerja bisa dijadikan informasi dan pertimbangan dalam mengambil putusan investasi yang tepat. Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini bisa dijadikan masukan untuk memelihara dan menjaga kinerja keuangan perusahaan. Untuk meningkatkan nilai perusahaan agar laba bersih perusahaan yang termasuk dalam sektor industri barang konsumsi bisa menarik minat investor untuk berinvestasi. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan agar berguna bagi yang memerlukannya. Di sini ada daftar pustaka, yaitu dari Mei Fatma dan Krishna Siniaga 2021, pengaruh total hutang dan modal kerja terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode 2017 sampai 2020. Journal of Economy and Business 10158 sampai 70. Di sini ada linknya, kita bisa lihat. Kita ambil referensinya dari sini, yaitu dari Novianti. Itu dari Novianti D, kita C. Astriani D. Buana, U akuntansi PK dan bisnis 2022, pengaruh penjualan total hutang modal kerja terhadap laba bersih pada perusahaan sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun perkataan. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian Cakep. presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.